Bab 3071. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Wakil kepala Ola dan dua rekan lainnya mendarat di dasar kota, memimpin Lu Chen melewati pinggiran, ke Aula Iblis dan makhluk abadi, dan langsung menuju ke Aula pertemuan di lantai 2. Ketika mereka tiba di ruang konferensi, wakil kepala Aula menyuruh bawahan dan pengawalnya pergi, hanya menyisakan dia dan dua rekannya dengan pangkat yang sama, dan kemudian meminta Lu Chen untuk mengambil jalan keluar dari alam atas untuk memeriksa barang. Baru saja saya rilis, dan pada dasarnya Anda sudah mengujinya. Mungkinkah ada yang palsu? Lu Chen menolak untuk mengambil jalan menuju alam atas, tetapi berkata demikian. Tadi itu hanya gambaran kasarnya, dan sekarang kita harus memeriksanya dengan cermat. Kata wakil kepala balai, kalau begitu, setelah melihat sepintas, tidak bisakah kamu mengetahui apakah itu jalan dari alam atas? Lu Chen bertanya balik, secara kasar ditentukan sebagai saluran batas atas, tetapi perlu diperiksa lagi untuk memastikannya 100%. Kata wakil kepala balai, sudah cukup untuk membuat keputusan umum, jadi mengapa harus melihat lagi? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, saya di sini untuk membuat kesepakatan, bukan untuk menunjukkan barangnya berulang kali, dan selain itu, saya belum melihat barang Anda. Air suci klan monster kita ada di atas penjara, kamu bisa mendapatkannya, dan akan ditukar seolah-olah itu palsu. Kata wakil kepala balai, kalau begitu mari kita berdagang di penjara langit, membayar uang dengan satu tangan dan mengirimkan barang dengan tangan yang lain, jangan menipu. Kata Lu Chen, kamu tidak percaya padaku. Wakil ketua balai sedikit marah lagi. Saya tidak percaya pada siapapun, saya hanya percaya pada air suci dari ras monster yang saya dapatkan dengan tangan saya sendiri. Lu Chen mendorong mundur dengan satu kalimat, menyebabkan wakil kepala Aula mengeluarkan asap dari 7 lubangnya, dan dia ingin menyerang tetapi tidak berani. Bawahan lainnya semuanya diusir oleh wakil ketua Aula, dan hanya ada 3 pembangkit tenaga monster di ruang konferensi Nuoda, wakil ketua Aula, dan 2 rekan lainnya dengan pangkat yang sama. Meskipun ketiganya kuat di puncak Daluo Jinxian, menghadapi Lu Chen, jelas tidak tampan. Setelah selesai, 3 puncak Daluo Jinxian mungkin tidak cukup untuk gigi Lu Chen. Beraninya orang seperti ini mendapat serangan. Setidaknya 50 atau 60 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian harus hadir untuk menyerang Lu Chen, bukan? Selain itu, tugas mereka bertiga bukanlah menyerang Lu Chen, tetapi untuk mendapatkan saluran alam atas di tangan Lu Chen. Selebihnya, cara menghadapi Lu Chen akan ditangani oleh penguasa kuil Yaoxian. Ikuti aku ke surga. Wakil kepala Aula mendengus dingin, lalu membuka pintu ruang pertemuan, dan bersama dengan 2 rekan lainnya dengan pangkat yang sama, membawa Lu Chen ke lantai atas. Lantai atas, tempat Lu Chen berada, adalah tempat penjara surgawi berada. Di pintu masuk ruang bawah tanah, ada beberapa penjaga lagi, semuanya berada di puncak Daluo Jinxian, jelas untuk mencegah Lu Chen membobol ruang bawah tanah sendirian. Tetapi dengan wakil ketua Aula memimpin mereka, para penjaga itu secara alami tidak akan menghentikan mereka dan membiarkan Lu Chen naik. Di atas ruang bawah tanah, itu sepi dan sepi, tidak berbeda dari sebelumnya. Ini adalah sel penjara tingkat tertinggi di Istana Abadi Iblis, dan orang-orang yang ditahan di sana pastinya bukan orang biasa. Tidak semua tahanan memenuhi syarat untuk ditahan di sini. Oleh karena itu, hampir tidak ada tahanan di sini, dan kalaupun ada, mereka adalah karakter yang sangat istimewa, dan jika tidak ditinggalkan, akan ada hantu. Adapun orang spesial yang dipenjara di sini, siapa lagi selain Anyu? Lu Chen ingat bahwa ada sel khusus di ujung penjara bawah tanah, tempat Anyu dibaptis dengan air Dewa Iblis. Saya pernah ke sini sebelumnya. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memimpin. Saya tidak terbiasa jika orang mengikuti saya. Saya bisa mengambil air suci sendiri. Di tengah berjalan, Lu Chen tiba-tiba berhenti, dan berkata kepada wakil kepala Aula kuil Yaoxian, beri saya kunci sel tempat air suci berada, dan saya bisa mendapatkannya sendiri. Anda menunggu saya di sini. Petik 2. Tidak, aku harus hadir jika kamu mengambil air suci keluargaku. Wakil ketua balai menolak. Air suci keluargamu tidak ada habisnya, seolah-olah tidak ada habisnya, apakah kamu takut aku akan mengambil semuanya? Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, selain itu, air suci klan iblis hanya berguna untuk iblis abadi, bukan untuk manusia abadi.
Mengapa saya membutuhkan begitu banyak? Saya hanya membutuhkan 1 ember. Berapapun jumlah penarikannya, saya harus hadir, jika tidak transaksi akan dibatalkan. Kata wakil kepala istana dengan tegas. Kalau begitu batalkan. Bagaimanapun, tuan istanamu meminta untuk berdagang denganku, dan aku tidak memaksanya. Lu Chen mendengus, lalu berbalik, mengambil langkah besar, dan langsung menuju pintu keluar penjara. Aku pergi, aku akan rumput, aku akan garpu. Melihat hal ini, wakil ketua balai sangat marah hingga dia masih tidak berani menyerang, jadi dia berlari jauh-jauh, untuk menyusul dan menyerahkan kunci emas khusus kepada Lu Chen. Baiklah, aku setuju dengan permintaanmu, kamu ambil sendiri air sucinya, kami tidak akan mengikuti. Akhirnya aku patuh, anak bisa diajari. Melihat orang ini akhirnya digertak, Lu Chen tertawa terbahak-bahak hingga wajah monster wakil kepala aula menjadi pucat. Setelah tertawa, Lu Chen berbalik lagi, dan berjalan menuju ujung penjara bawah tanah sendirian, meninggalkan wakil kepala aula dan 2 iblis abadi lainnya dalam keadaan linglung. Tentu saja, perjalanan Lu Chen bukan untuk mendapatkan air suci dari ras monster, tetapi untuk menemuinya. Jika tidak ada kecelakaan, di sel khusus terakhir, Anyu masih dibaptis di air Dewa Iblis, menunggunya datang dan menemuinya. Jika dia datang menemui Anyu di waktu normal, dia mungkin akan mengalami banyak kesulitan, dan dia bahkan harus berjuang sekuat tenaga. Tapi berkelahi dan membunuh untuk menerobos jelas bukan cara terbaik. Begitu Yao Zu menyadari bahwa Anyu berkolusi dengannya, Anyu dapat segera menyerang, dan itu akan membunuh Anyu. Tapi sekarang cara ini yang terbaik, dia tidak menyapa Yao Zu. Dia pergi jauh-jauh ke istana Yao Xian, langsung masuk istana, dan langsung masuk penjara. Dengan cara ini, Yao Zu tidak memiliki banyak pertahanan, dan sudah terlambat untuk memindahkan Anyu pergi. Segera, Lu Chen datang ke pintu sel khusus itu, dan melihat kabut dan uap mengepul di dalam sel, membuat orang-orang terkejut, penglihatan agak kabur. Di dalam sel, memang ada seseorang dengan punggung menghadap pintu sel, yang sedang dibaptis di mata air Dewa Iblis yang seperti mata air. Karena kabut air terlalu tebal, dan air Dewa Iblis mengandung semacam energi, Lu Chen tidak dapat melihat situasi spesifik orang itu dengan jelas melalui kabut air. Tapi, Lu Chen yakin orang itu bukanlah seseorang, itu pasti Anyu. Air Dewa Iblis memiliki kehendak tertentu dari Dewa Iblis, tidak semua iblis dapat menggunakannya, dan mereka tidak dapat mencapai semacam kontrak dengan kehendak Dewa Iblis, sehingga mereka tidak dapat menikmati air Dewa Iblis sama sekali. Di antara klan monster yang kuat di seluruh istana abadi iblis, hanya Anyu yang dapat menahan kehendak Dewa Iblis, dan dapat menerima baptisan air Dewa Iblis. Sebab, Anyu pernah menyerap kekuatan supernatural Yao He di dunia fana, dan terdapat kehendak Dewa Iblis di dalamnya, dan dia menyerapnya dengan sangat baik. Lu Chen juga menyerap kekuatan supernatural Yao He, tetapi dia tidak menyerap kehendak Dewa Iblis, tetapi menyempurnakannya. Tidak ada kehendak Dewa Iblis di tubuhnya, jadi tentu saja dia tidak memiliki hubungan dengan Dewa Iblis air. Anyu, aku datang. Lu Chen melihat sosok kabur di dalam, dan berkata dengan lembut. Begitu kata-kata itu keluar, sosok kabur itu bergetar, dan segera menghentikan pembaptisan, dan air Dewa Iblis di bawah kaki juga turun, dan tidak lagi menyembur seperti mata air. Klik, Lu Chen menggunakan kunci untuk membuka pintu sel, menghindari air Dewa Iblis di bawah kakinya, dan berjalan masuk dengan hati-hati. Pada saat ini, kabut air di dalam sel turun, bidang penglihatan menjadi semakin jelas, dan sosoknya juga menjadi semakin jelas. Tapi mata Lu Chen terbuka semakin lebar, seolah dia tidak bisa dipercaya, seolah dia baru saja melihat hantu. Anyu adalah wanita cantik yang langka di dunia, dengan pinggang seperti ular air, sepasang jambul bergelombang, ujung pelataran surgawi, dan sepasang kaki yang panjang dan ramping. Namun sosok di depannya tak terlukiskan, tinggi dan kuat, dengan pinggang bundar, bahu lebar, punggung rata, dan sepasang kaki pertanian yang kasar. Mungkinkah ini bahasa gelap yang sangat mempesona? Nima, ini pria bertubuh besar yang bisa berdiri tegak. Di seluruh istana Yao Xian, selain Anyu, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk dibaptis dengan air Dewa Iblis? Anyu tidak ada di sini, kemana dia pergi? Siapakah orang yang bisa menggantikan Anyu untuk dibaptis di sini? Dan pria ini, tepatnya, itu adalah iblis, iblis laki-laki dengan rambut acak-acakan. Sejujurnya, bagian belakang monster ini agak familiar,
yang membuat Lu Chen merasa dejavu. Hei, siapa kamu? Lu Chen mendekat perlahan, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya di mulutnya. Lu Chen, sudah lama tidak bertemu. Iblis laki-laki menjawab, dan kemudian berbalik, membuat mata Lu Chen terbuka di tempat, dan ledakan kemarahan melonjak ke langit. Kuil gelap, Lu Chenjian mengerutkan kening dengan marah, dan dia tidak melampiaskan amarahnya. Dia menunjuk ke pihak lain dan memarahi, apa-apaan ini, mengapa kamu datang ke alam abadi? Kamu melanggar perjanjian kita, dan aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk mati. Hancurkan tubuh dan jiwa sepenuhnya. Benar sekali, iblis laki-laki di depannya ternyata adalah Ansi, sepupu Anyu, yang juga merupakan kenalan lama Lu Chen. Pada awalnya, ketika Lu Chen meninggalkan benua Yuanwu, dia tidak hanya memupuk banyak kaisar agung di antara umat manusia, tetapi juga memupuk masing-masing satu kaisar agung di antara ras monster, ras iblis, ras binatang, dan ras hantu. Namun Lu Chen tidak membiarkan orang-orang ini membuktikan kaisar dengan sia-sia, ia menambahkan sejumlah syarat, yaitu, kaisar besar dari semua ras harus berkomitmen pada perdamaian dan mencapai persatuan ras, kaisar besar dari semua ras harus bekerja sama untuk melawan invasi klan Ming, semua kaisar besar di dunia akan selalu menjaga benua Yuanwu dan tidak pernah memasuki alam abadi seumur hidup. Ansi adalah salah satu kaisar besar yang dibesarkan oleh Lu Chen. Sesuai perjanjian, Ansi akan duduk di gua iblis di benua Yuanwu, dan tidak bisa masuk ke negeri dongeng. Begitu muncul di alam abadi, itu adalah tindakan melanggar kontrak, Lu Chen dapat membunuhnya, dan bahkan memusnahkan roh primordial. Oleh karena itu, saat dia melihat Ansi, Lu Chen akan menjadi hantu jika dia tidak marah, dan niat membunuh dimulai saat itu juga. Hei, tenang dulu, kalau kamu ingin membunuhku, kamu harus mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Ansi mengetahui sifat Lu Chen, jadi dia menghela nafas dan berkata, bukannya aku ingin memutuskan kontrak, tapi beberapa waktu yang lalu, sepupuku Anyu menyelinap kembali ke benua Yuanwu dan secara pribadi menyeretku ke alam abadi. Jika tidak, lihat di kultivasi saya, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk datang ke kuil Yaoxian, apalagi menerima baptisan air suci di sini. Anyu tahu bahwa aku mempunyai perjanjian denganmu, jadi mengapa dia menyeretmu ke alam abadi meski melanggar perjanjian? Lu Chen melirik Ansi, dengan keraguan di matanya, dan bertanya. Kuil An di depannya memiliki tingkat budidaya yang sangat rendah, layak untuk negeri dongeng, dan berada dalam kisaran ayam lemah abadi tingkat rendah. Tapi kuil Yaoxian adalah area tertinggi di Wandong Wonderland, belum lagi makhluk abadi tingkat rendah tidak bisa datang, bahkan dua makhluk abadi tingkat menengah, Yuanxian dan Dewa Sejati, tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana, dan umumnya harus mencapai Jinxian. Namun Ansi hanyalah peri bumi kecil, tidak hanya bisa masuk ke kuil Yaoxian, tapi juga bisa dibaptis dengan air Dewa Iblis di penjara, yang sama sekali di luar akal sehat dan pasti ada hubungannya dengan Anyu. Namun, mengapa Anyu melakukan ini, Lu Chen tidak dapat menebaknya. Karena Anyu akan pergi, tapi kamu masih belum datang, dia tahu dia tidak akan bisa menunggumu. Ansi menghela nafas, dan berkata lagi, dia baru berada di kuil Yaoxian untuk waktu yang singkat, dan dia sudah lama berada di penjara. Dia tidak memiliki teman yang dapat dipercaya, jadi dia harus menarikku dari benua Yuanwu dan biarkan aku menunggumu untuknya. Gadis bodoh ini, apa bedanya jika kamu tidak bisa menungguku, apa kamu takut aku tidak akan menemukannya? Mendengar ini, Lu Chen tersenyum tak berdaya, lalu memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan cepat, dia tidak bisa tinggal di istana Yaoxian lebih lama lagi, dia harus pergi, apakah dia akan pergi ke jalan Tongtian? Jika An Yu ingin dia datang menemuinya, dia pasti akan menunggu kedatangannya, kecuali jika terjadi kecelakaan. Jika Anda harus pergi, maka kecelakaan itu mungkin berhubungan dengan kultivasi Anda. Setelah Anda memasuki peringkat abadi tingkat tinggi, Anda tidak bisa lagi tinggal di kuil Yaoxian. Benar, Anyu telah pergi ke jalan Tongtianxian, dan tidak ada cara untuk tinggal di sini. Ketika dia kembali ke benua Yuanwu untuk mencariku, dia sudah berada di puncak Daluo Jinxian, dan dia masih menekan wilayahnya agar tidak menerobos terlalu cepat. Beberapa hari setelah dia membawaku ke kuil Yaoxian, dia menerobos ke alam yang lebih tinggi, dan kemudian dia menerima perintah pemanggilan dari Tongtian Xianlu dan harus pergi. Jelas Ansi, hei, meskipun dia pergi ke jalan Tongtian, aku masih bisa menemukannya, hanya saja waktunya tidak begitu cepat.
Lu Chen berkata dengan marah. Kamu tidak mengerti. Anyu punya pesan penting untukmu. Jika kamu pergi ke Jalan Tongtianxian untuk menemukannya, maka pesan ini tidak valid. Pesan ini berguna untuk makhluk abadi tingkat menengah, tetapi tidak akan berfungsi untuk makhluk abadi tingkat tinggi, jadi dia harus menyampaikan pesan ini kepadamu sebelum kamu pergi ke Jalan Abadi Tongtian. Kata Ansi, berita macam apa yang begitu ajaib, mari kita dengarkan. Lu Chen bertanya dengan heran. Yang abadi tingkat menengah tidak bisa pergi ke Jalan Abadi Tongtian, itu karena ada tekanan abadi yang tinggi di Jalan Abadi Tongtian, yang abadi tingkat menengah tidak tahan. Kata Ansi, ini adalah akal sehat di negeri dongeng. Setiap peri mengetahuinya, dan aku juga mengetahuinya. Kata Lu Chen, Anyu mengenalmu dengan baik, dan tahu bahwa kamu tidak akan menunggu makhluk abadi tingkat tinggi memasuki Jalan Tongtianxian, dan kamu akan masuk lebih awal. Ansi berkata lagi, jadi, Anyu menemukan metode yang memungkinkanmu memasuki Jalan Abadi Tongtian ketika kamu adalah makhluk abadi tingkat menengah, dan kamu tidak akan terpengaruh oleh tekanan abadi. Dengan kemampuanku untuk menahan tekanan, selama aku menerobos Daluo Jinxian, aku juga bisa memasuki Jalan Abadi Tongtian. Gao Xian di sana tidak bisa menekanku. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, Anyu memiliki sedikit pemahaman tentang kepribadianku, tapi aku sedikit khawatir, dan aku khawatir aku masih belum tahu banyak tentang kemampuanku. Kamu salah paham, Anyu tidak mengkhawatirkanmu, tapi mengkhawatirkan pasukanmu. Ansi melirik ke arah Lu Chen, dan berkata lagi, pasukan fanatik itu adalah sumber kehidupan dan tangan kananmu. Kamu tidak akan meninggalkan pasukanmu kemanapun kamu pergi, termasuk memasuki Jalan Tongtianxian. Namun, pasukanmu orang-orang itu tidak seperti mampus sepertimu, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki Jalan Abadi Tongtian meskipun ada tekanan dari makhluk abadi yang tinggi tanpa menjadi makhluk abadi tingkat tinggi. Benar, apa yang kamu katakan menyentuh hatiku. Ini sangat penting bagiku. Lu Chen mengangguk, dan berkata, ternyata Anyu sangat ingin bertemu denganku demi pasukanku. Dia benar-benar sangat perhatian. Dia memikirkanmu di mana-mana, tapi kamu nak. Ansi mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya dan berhenti berbicara. Tetapi kembali ke topik, Anyu izinkan aku memberitahumu bahwa ada mata air peri khusus yang tersembunyi di tepi Tongtian. Jalan abadi, disebut musim semi-abadi Tongtian. Musim semi-abadi Tian-Tian. Mendengar ini, mata Lu Chen berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, apa yang istimewa dari mata air abadi Tongtian ini, dapatkah membuat orang mengembangkan kemampuan untuk melawan stres? Seperti yang diharapkan dari keturunan 9 naga, dia sangat berbakat dan sangat pintar. Benar, tebakanmu benar, mata air abadi Tongtian memiliki efek yang kamu inginkan. Selama Anda berendam di mata air abadi Tongtian untuk mendapatkan sebatang dupa, tubuh fisik akan mengalami beberapa perubahan kecil, seperti reorganisasi dan penguatan tulang abadi, yang dapat menahan tekanan tinggi dari Jalan Tongtian abadi. Namun, mata air abadi Tongtian hanya efektif untuk makhluk abadi tingkat menengah, terutama mereka yang harus memasuki Jalan Abadi Tongtian terlebih dahulu. Ini adalah mata air yang menyelamatkan jiwa. Anyu tahu bahwa kamu pasti akan membawa pasukanmu ke Jalan Abadi Tongtian sebelumnya, jadi aku harus memberitahumu berita ini, cepat atau lambat kamu akan membutuhkannya. Kata Ansi, ini bukan cepat atau lambat, tapi segera. Pasukanku sudah berada di puncak Jinxian, hanya selangkah lagi dari Daluo Jinxian. Setelah semua orang di pasukanku menerobos Daluo Jinxian, aku akan segera membawa mereka ke mata air abadi Tongtian, dan kemudian langsung memasuki Jalan Abadi Tongtian. Aku punya hal penting yang harus dilakukan di Jalan Abadi Tongtian. Aku tidak sabar menunggu hari ketika aku menjadi makhluk abadi tingkat tinggi. Aku akan membawa pasukanku saat aku pergi. Lu Chen melihat ke Kuil An, dan bertanya lagi, kamu sudah mengatakan banyak hal, tetapi kamu belum mengatakan poin utamanya. Di mana lokasi mata air abadi Tongtian? Negeri ajaib binatang yang indah, di utara Bukit Deadwood, tempat Anda bisa memasuki Jalan Abadi Tongtian. Di tepi Jalan Abadi Tongtian di sana, ada gunung peri besar bernama Kangshan. Di Gunung Kangshan terdapat sebuah gunung aneh yang terdiri dari satu gunung dan 3 puncak yang disebut Puncak Sacai. Mata air abadi Tongtian berada di tengah-tengah 3 puncak. Bahkan Anyu tidak tahu lokasi pastinya. Kamu harus menemukannya saat sampai di sana. Ansi bilang begitu. Kangshan, mendengar ini, Lu Chen terdiam beberapa saat, lalu mengerutkan kening, dan berkata,
Gunung Kang sudah berada dalam lingkup jalan Tongtianxian, semakin banyak kamu masuk, semakin tinggi tekanannya, jika aku membawa pasukan ke dalamnya, saya khawatir sebelum saya menemukan puncak 3 bakat, saya sudah ditekan oleh Gao Xian. Anyu bilang kamu tidak perlu pergi jauh ke Gunung Kangshan, kamu dapat menemukan puncak Sacai hanya dengan menempuh jarak 100.000 mil. Kata Ansi, 100.000 mil. Lu Chen berpikir sejenak, lalu mengendurkan alisnya, dan berkata, jika jaraknya 100.000 mil, itu masih di pinggiran Gunung Kang. Tekanan dari makhluk abadi tidak terlalu besar, dan makhluk abadi tingkat menengah bisa hampir tidak bisa menahannya. Apakah kamu pernah ke Kangshan? Ansi bertanya. Aku pernah ke sana sekali. Lu Chen mengangguk. Terakhir kali dia pergi mencari Ming Yue, dia memasuki Gunung Kangshan, yang merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ming Yue. Jujur saja, setelah ke Kangshan sekali, saya tidak ingin ke sana lagi, berbahaya banget. Terakhir kali, tanpa bertemu dengan pasukan utama binatang abadi, mereka masuk dan keluar dari dataran Bonebreaker dengan lancar. Jika mereka pergi ke sana lagi, dataran Bonebroken pasti tidak akan sepi, kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan pasukan utama binatang abadi, dan pertempuran sengit pasti akan terjadi. Tetapi dengan peningkatan basis budidayanya, pasukan binatang peri tingkat 8 belum menjadi ancaman besar, dan dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Bahaya sebenarnya datang dari Gunung Kang yang merupakan gunung terlarang yang dijaga. Penjaga Kangshan semuanya abadi, bukan hanya 1 orang, tapi 10. Bahkan jika Lu Chen menerobos ke puncak Jinxian lagi, dan kekuatan tempurnya naik 1 level, dia tidak akan yakin untuk melawan 10 penjaga Kangshan. Tentu saja, jika para penjaga Kangshan semuanya adalah ayam abadi yang lemah, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika di antara 10 penjaga Kangshan, hanya 1 yang abadi, maka sungguh kentut. Tapi mata air abadi Tongtian tidak bagus dimanapun, tapi kebetulan di Kangshan, benar-benar mencoba memaksa Lu Chen mati. Apalagi pesan yang ditinggalkan An Yu pasti benar, apalagi Tongtian Immortal Spring ada di Kangshan, Lu Chen tidak akan pernah curiga kalau itu palsu. Pada awalnya, Master Abadi dari klan monster menangkap Ming Yue dan membawanya ke Kangshan dengan sekuat tenaga, tapi sayangnya dia dipenggal oleh Lu Chen. Dan Lu Chen tidak dapat memahaminya, mengapa Yao Zuxianzun mengetahui bahwa ada penjaga di Kangshan, jadi mengapa dia mengambil risiko membawa Ming Yue ke Kangshan. Tapi sekarang dia tahu tentang mata air abadi Tongtian, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan dia juga menebak tujuan Yao Zuxianzun yang membawa Ming Yue ke Kangshan. Itu untuk menemukan mata air abadi Tongtian. Yao Zuxianzun ingin Ming Yue menjalani baptisan musim semi abadi Tongtian, sehingga Ming Yue dapat memperkuat kemampuannya untuk melawan stres, dan kemudian membawanya ke jalan abadi Tongtian. Adapun dari mana Anyu mengetahui hal ini, tidak diketahui. Namun, Anyu memiliki kualifikasi untuk membaptis air Dewa Iblis, jadi budidayanya meroket karena hal ini, dan dia mungkin disukai oleh makhluk abadi tingkat tinggi dari klan Iblis, tetapi dia mengetahui tentang mata air abadi Tongtian dari tingkat tinggi, tingkat abadi dari klan Iblis. Bagus sekali kamu pernah ke sana sebelumnya. Jika kamu pergi lain kali, kamu akan terbiasa dengannya. Ansi tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia hanya tersenyum dan berkata begitu. Selain masalah musim semi abadi Tongtian, apakah Anyu punya sesuatu untuk dikatakan? Lu Chen bertanya, apa yang dia katakan untuk membantumu, akan terus dilakukan sampai selesai. Ansi berpikir sejenak, lalu bertanya pada Lu Chen, ngomong-ngomong, sebenarnya apa yang kamu ingin Anyu lakukan untukmu? Bagaimana kamu bisa datang ke negeri dongeng? Apakah itu ada hubungannya dengan kami iblis? Suatu hal yang sangat penting. Lu Chen memandang Ansi, dan menambahkan kalimat lain untuk meyakinkan Ansi, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Yao Xian. Yang ingin dilakukan An Yu adalah mencari tahu keberadaan ayahnya Lu Zhengru, yang pasti sangat penting. Tapi ayahnya mungkin adalah dewa yang hilang, para dewa iblis tidak mampu menangkap ayahnya, hanya para dewa iblis. Karena itu dilakukan oleh dewa iblis, itu tidak ada hubungannya dengan dewa iblis. Inilah logika yang dibicarakan Lu Chen. Selain itu, Anyu telah berkeliling dan mengambil risiko untuk masalah ini, dan bahkan pergi ke Tongtianxian Lu tanpa melupakannya, yang mana Lu Chen sangat berterima kasih. Oke, aku sudah menyampaikan semua pesan yang An Yu tinggalkan untukmu, sekarang mari kita bicara tentang kamu dan An Yu. Ansi menatap Lu Chen, dan bertanya lagi, kalian berdua sudah tidak berada di alam fana lagi,
dan kalian sudah tidak lagi terikat oleh masalah rasial di benua Yuanwu, kenapa kalian masih belum bersama? Tidakkah kamu menemukannya ketika kamu tiba di alam abadi? Kontradiksi antara iblis dan manusia lebih dalam dan antagonisme lebih besar. Apa menurutmu kita bisa bersama di sini? Lu Chen bertanya balik. Ini, Ansi tercekik, tidak bisa berkata apa-apa, dan tidak punya kekuatan untuk membantah sama sekali. Karena apa yang dikatakan Lu Chen adalah kebenaran, semakin tidak mungkin Lu Chen dan Anyu bisa bersama di sini. Negeri ajaib Wandong dan negeri ajaib Penglai selalu bertentangan, dan Yaoxian serta manusia abadi memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan, dan mereka selalu berada dalam keadaan perang. Anyu dan Lu Chen tidak punya kesempatan untuk bersama. Jangan khawatir tentang masalah antara aku dan Anyu, atau jika kita mencapai jalan Tongtianxian, konfrontasi antara ras manusia dan ras iblis tidak akan sekuat itu, atau kita akan mengalami titik balik. Lu Chen melambaikan tangannya, dan berhenti membicarakan masalah ini, tetapi beralih ke topik lain. Sekarang mari kita bicara tentang kamu, sudah berapa lama kamu berada di alam abadi? Sekitar 4 bulan. Persetan, dalam 4 bulan, kamu bisa berkultivasi dari setengah abadi menjadi abadi di bumi. Kamu bahkan lebih cepat dariku. Kaisar alam fana bukanlah makhluk abadi ketika dia memasuki negeri dongeng, tetapi setengah abadi. Makhluk abadi non-lokal di wilayah abadi, yang mengolah makhluk abadi dari setengah abadi dan melangkah ke keabadian kuning, dapat dianggap memiliki tubuh abadi yang nyata dan secara resmi memasuki jajaran makhluk abadi tingkat rendah. 4 alam tingkat rendah, abadi kuning, Xuanxian, abadi bumi, dan abadi surgawi. Saat itu, Lu Chen membutuhkan lebih dari 4 bulan untuk berkultivasi dari setengah abadi menjadi abadi bumi dengan bakat budidaya super dari keturunan 9 naga. Meskipun Ansi adalah tubuh roh air, tetapi dalam keadaan di mana bakat dan keterampilannya tidak sebaik Lu Chen, proses budidaya dari setengah abadi menjadi abadi duniawi dapat memakan waktu secepat 10 atau 8 tahun, atau sebagai lambat 10.000 hingga ribuan tahun. Tapi Kuil An tidak memakan waktu 10 atau 8 tahun, hanya butuh 4 bulan, yang membuat Lu Chen sedikit iri. Tapi rasa iri tidak ada gunanya, ini Anyu yang mendukung Ansi, dan pasti menggunakan air abadi dari mata air abadi Tongtian untuk Ansi. Jika tidak, setengah abadi di Ansi tidak akan mampu menahan tekanan dari kuil Yaoxian. Faktanya, kuil dapat dikenali atas kehendak Dewa Iblis dan dapat menerima baptisan air Dewa Iblis, yang merupakan kecurangan dalam dunia budidaya keabadian, atau itu adalah peluang super. Air Dewa Iblis adalah air embun peri yang pernah direndam oleh Dewa Iblis. Airnya mengandung kekuatan ilahi dan energi lainnya. Awalnya digunakan untuk memenjarakan ayah Lu Chen, Lu Zhengru. Setelah Lu Zhengru disingkirkan, kekuatan suci air Dewa Iblis telah memudar, tetapi energi lain di dalam air masih kuat, yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan makhluk abadi. Yang abadi tidak dapat menyerap kekuatan ilahi, tetapi mereka dapat menyerap energi kuat non-ilahi, yang mempercepat budidaya mereka. Masalahnya adalah tidak semua orang bisa dikenali oleh kehendak Dewa Iblis, dan tidak ada yang bisa menyerap energi dari air Dewa Iblis. Jika tidak disetujui oleh kehendak Dewa Iblis, tidak peduli siapa yang dibaptis di bawah air Dewa Iblis, itu akan mendapat serangan balik dan basis budidayanya akan hancur. Ada begitu banyak setan di seluruh kuil Yaoxian, dan hanya Anyu dan Ansi yang bisa dibaptis di bawah air Dewa Iblis. Setan-setan lain yang datang untuk mencoba dibaptis menjadi tidak berguna. Air suci klan iblis kita. Melihat Lu Chen mengerutkan kening dalam-dalam, dan terus memandangi gemericik air Dewa Iblis di tanah, Ansi tahu apa yang dipikirkan Lu Chen, dan berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu bahwa air suci memiliki kekuatan desalinasi, dan di sana adalah energi yang sangat menakutkan. Butuh waktu 4 bulan untuk menyerap energi di sini sebelum saya bisa menerobos ke negeri dongeng, dan saya tidak bisa menyebutnya cepat, itu hanya bisa disebut biasa-biasa saja. Mengapa kamu menyebutnya cepat? Lu Chen bertanya balik. Seperti sepupuku Anyu, yang masuk ke peringkat abadi tingkat tinggi 4 bulan lalu, itu cepat. Ansi menghela nafas, melihat ke dinding di depannya, yang merupakan arah jalan Tongtianxian, dan berkata, Anyu telah meletakkan dasar yang kokoh di dunia fana, bakatnya menjadi sangat tinggi, dan sekarang dia memiliki air suci dengan berkahnya. Jika dia pergi ke jalan Tongtianxian untuk studi lebih lanjut, wilayahnya pasti akan meningkat lebih cepat. Atau, ketika saya memenuhi syarat untuk pergi ke jalan Tongtianxian, basis budidayanya tidak akan tahu seberapa tinggi itu. Dewa Iblis itu tidak baik.
Air suci yang dia tinggalkan ke aula iblis tanpa izin hanyalah alat curang untuk klan iblismu. Lu Chen mengerutkan bibirnya, dan berkata, untungnya, alat curang ini tidak tersedia untuk setiap peri, jika tidak, tatanan negeri dongeng mungkin harus ditulis ulang. Lebih penting lagi, Anyu dan kamu adalah milikku, jika tidak, peri dengan keduanya kamu mendukung Yao Zu di Istana Abadi, umat manusia kita masih cukup merepotkan. Saat berada di benua Yuanwu, Anyu dan Ansi telah bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menjadi musuh umat manusia. Itu adalah sumpah yang dibuat atas nama Dewa Iblis, dan itu berlaku dimanapun itu berada, termasuk di negeri dongeng. Alasan kenapa Anyu dan aku bisa menerima baptisan air Dewa Iblis adalah karena kami telah menyerap kekuatan Sungai Iblis bersama-sama dan menggabungkan kehendak Dewa Iblis ke dalam kekuatan alien, jadi kami tidak akan ditolak oleh air suci. Ansi tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat berkata kepada Lu Chen, ngomong-ngomong, bukan hanya aku dan Anyu yang menyerap kekuatan Yao He saat itu, tapi kamu juga. Jika tidak ada kecelakaan, kamu juga bisa dikenali, atas kehendak Dewa Iblis, dan juga Anda dapat menikmati air suci klan monster saya, dan Anda juga dapat memperoleh manfaat dari baptisan air suci, mengapa Anda tidak mencobanya juga? Kamu tidak perlu mencobanya, itu tidak akan berhasil, kecuali aku dari Yao Zu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, menolak lamaran Ansi. Cuma bercanda, kalau mau coba pasti sudah lama mencobanya, kenapa harus menunggu sampai Ansi datang mengingatkannya? Dia bukan anggota klan Iblis, dan dia pasti tidak dikenali oleh kehendak Dewa Iblis, tidak ada keraguan tentang ini. Pada awalnya, ketika mereka bertiga menyerap kekuatan supernatural Yao He, situasi setiap orang berbeda, dan manfaatnya juga berbeda. Anyu dan Ansi merupakan monster yang mampu memadukan kehendak Dewa Iblis yang terkandung dalam kesaktian Yao He ke dalam tubuh mereka, dan tubuh iblis tersebut juga telah diubah oleh kesaktian Yao He. Setelah itu, bakat Anyu diubah menjadi lebih tinggi, dan fisik tubuh roh air Ansi diubah menjadi lebih kuat, keduanya diuntungkan dari bakatnya. Lu Chen tidak memiliki tubuh iblis, jadi dia tidak dapat mengintegrasikan kehendak Dewa Iblis, dan hampir dikendalikan oleh kehendak Dewa Iblis. Untungnya, Lu Chen memiliki keinginan abadi yang lebih kuat, yang secara langsung menghapus keinginan Dewa Iblis, dan mengubah kekuatan Yao He menjadi kekuatan baru, mendapatkan manfaat besar dengan menggandakan kekuatan seumur hidup. Lu Chen bertekad untuk tidak menyentuh air Yao Shen, atau mencobanya. Sebenarnya, ada alasan lain yang lebih penting. Itu berarti jangan biarkan Dewa Iblis merasakannya. Begitu Dewa Iblis mengetahui bahwa dia ada di Istana Iblis, dia akan segera berada dalam bahaya, dan tidak ada yang tahu metode apa yang akan digunakan Dewa Iblis untuk menghadapinya. Jika Dewa Iblis lari dari alam atas, maka dia tidak akan bisa mati dengan 10.000 nyawa. Pada tahap ini, dia tidak memiliki kekuatan suci, tidak dapat mengembangkan keterampilan tempur pembunuh dewa, dan sama sekali bukan tandingan dewa. Karena Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, maka jangan memprovokasi mereka sampai mati, dan cara yang benar adalah dengan berkembang secara buruk. Sayang sekali, jika Anda juga bisa menerima baptisan air suci keluarga kami, dengan berkah air suci tersebut, kecepatan kultivasi Anda akan jauh lebih cepat dari sekarang. Ansi berkata sambil menghela nafas. Kecepatan kultivasi saya saat ini tidak lambat, hanya saja saya tidak memiliki alat curang. Lu Chen tersenyum, dan berhenti membicarakan topik ini, tetapi mengeluarkan ember peri besar untuk mengambil air dari Dewa Iblis ke tanah. Hal ini sangat berguna, Lu Chen, Istana Yaoxian sangat memusuhimu. Kamu harus bangun dalam perjalanan pulang. Melihat Lu Chen berjalan keluar dengan tong peri, Ansi tahu bahwa Lu Chen akan pergi, jadi dia mengingatkan, selama waktu ini, aura puncak Daluo Jinxian yang menakutkan muncul di kuil Yaoxian, memberi orang perasaan tidak terkalahkan. Pada saat itu waktu, Anyu menahan nafas terobosan, dan aku curiga itu berurusan denganmu. Jika Anda ingin menerobos, menekan terobosan tersebut, ini adalah tanda bahwa Anda akan menerobos yang mulia abadi. Lu Chen berpikir sejenak, menebak sesuatu, dan berkata, jika saya tidak salah, orang yang akan menerobos yang mulia abadi adalah penguasa Aula Yaoxian. Saya tidak melihatnya ketika saya datang. Orang ini adalah veteran Daluo Jinxian telah mencapai puncaknya, dan beberapa waktu lalu auranya menunjukkan tanda-tanda naik dan menerobos, dan tidak mengherankan jika dia berhasil menerobos. Saya mendengar dari para penjaga itu bahwa Anda hanyalah dewa emas tingkat menengah,
tetapi Anda memiliki kekuatan untuk membunuh puncak Dewa Emas Luo besar, dan Anda adalah orang mesum nomor 1 di alam abadi. Ansi menatap Lu Chen dengan iri, matanya menunjukkan sinar ketidakberdayaan, dan berkata, cepatlah, atau jika tuan istana kita menerobos, kamu mungkin tidak bisa pergi. Aku telah melihat Anyu dipromosikan menjadi yang abadi. Bahkan jika kamu bisa kalahkan semua Daluo Jinxian puncak di kuil Yaoxian, kamu masih tidak bisa menahan tinju dari Yang Mulia Abadi. Jangan khawatir, aura menakutkan dari istana Yaoxian tiba-tiba menghilang. Kurasa butuh beberapa waktu bagi tuan istanamu untuk menerobos, tapi aku akan pergi saat itu. Lu Chen terkekeh, dia sudah keluar dari sel, dan dia tidak repot-repot mengunci sel, dan berkata, Ansi, terima kasih telah menungguku di sini untuk Anyu, aku berangkat hari ini, seharusnya tidak ada masa depan, berhati-hatilah ha. Mengenai pelanggaran kontrak yang dilakukan Ansi, akar masalahnya adalah pelanggaran kontrak untuknya, jadi tentu saja dia tidak peduli. Karena Ansi telah datang ke alam abadi, dan telah berkultivasi ke bumi abadi, dan tidak dapat kembali, lebih baik tetap tinggal. Apalagi Ansi masih merupakan bumi abadi dengan tingkat keabadian yang sangat rendah, dan jalan yang harus ditempuh ke depannya masih panjang. Ketika dia memasuki jajaran makhluk abadi tingkat tinggi, dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Karena pada saat itu, basis budidaya Lu Chen tidak diketahui, atau dia tidak lagi berada di negeri dongeng. Tentu saja, tidak akan ada masa depan. Adapun penguasa Aula Peri, sebelum Lu Chen tiba di istana Yaoxian, dia merasakan seseorang menahan napas di istana Yaoxian, dan dia sudah menebak apa yang ingin dilakukan oleh pemilik istana Yaoxian. Yang Mulia Abadi, keberadaan yang kuat secara alami, juga dapat mengancam Lu Chen. Tetapi yang abadi juga kuat dan lemah, dan yang abadi juga memiliki 4 alam kecil, jadi itu tergantung pada tingkat keabadian yang muncul. Akan memalukan jika tahap awal Xianzun yang baru saja menerobos. Di bawah pedang ilahi, sama sekali tidak ada jiwa yang dirugikan. Mengerti, melihat Lu Chen keluar dari sel khusus itu dengan seember besar air suci, wakil kepala kuil Yaoxian bertanya. Mengerti, Lu Chen sedang memegang ember peri di tangannya, dan dia tidak menyimpannya. Dia hanya tersenyum, dan ada warna aneh di senyuman itu. Air suci klan saya hanya berguna untuk klan saya, bukan untuk ras lain. Saya benar-benar tidak tahu untuk apa Anda meminumnya. Wakil ketua aula menatap ember berisi air Dewa Iblis, dengan ekspresi bingung dan menghina di wajahnya. Budidaya ikan, Lu Chen tersenyum. Saya tidak peduli apa yang Anda hasilkan. Sekarang setelah Anda mendapatkan air suci, Anda harus menyerahkan apa yang kami inginkan. Kata wakil kepala balai, tidak masalah ha. Dengan ember di tangannya, Lu Chen mengambil jalan keluar dari alam atas, berdiri langsung di tanah, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, transaksi sudah selesai, bolehkah saya pergi? Jangan khawatir, kita harus memeriksanya dengan cermat dan memastikan bahwa itu adalah jalan dari alam atas, lalu kamu boleh pergi. Tapi wakil ketua aula mengatakan demikian, dan bersama dengan 2 rekannya dari level yang sama di sekitarnya, dia melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap jalan menuju alam atas. Tidak masalah bagi Lu Chen, kelompok orang ini akan memeriksa apakah mereka suka, dan dia akan menunggu. Ada yang salah dengan benda ini. Bagaimana bisa terbuat dari peri perak? Peri perak lebih umum di negeri dongeng. Benar, benda-benda di alam atas sebenarnya terbuat dari bahan dari negeri dongeng. Mungkinkah semuanya? Pelajari baik-baik, apakah jalan menuju alam atas ini asli atau palsu? Wakil ketua balai dan kedua rekannya saling memeriksa dan berdiskusi. Singkatnya, mereka penuh dengan keraguan tentang jalan menuju alam atas ini. Pada akhirnya, mereka bertiga sepakat bahwa ini adalah jalan nyata menuju alam atas, dan Lu Chen tidak berbohong kepada mereka. Sebab, yang terpenting dalam saluran ini adalah kekuatan ilahi. Di dalam dan di luar terowongan, terdapat kekuatan ilahi yang samar, yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk abadi, dan hanya dewa dari alam atas yang dapat memalsukannya. Sebenarnya mereka hanya mengetahui fungsi saluran alam atas, namun mereka belum pernah melihat seperti apa saluran alam atas, lalu bagaimana mereka bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan ilahi dari bagian ini untuk memastikan apakah bagian tersebut nyata. Oke. Kamu boleh pergi. Wakil kepala aula mengangguk ke arah Lu Chen dan menunjuk ke arah pintu keluar, sebenarnya membiarkan Lu Chen pergi. Sebenarnya,
bukan karena dia ingin melepaskannya, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Di sini, termasuk dia, hanya ada 3 puncak Daluo Jinxian, beraninya mereka bertarung dengan Lu Chen. Bagaimana keadaan Lu Chen sekarang? Keabadian emas terlambat, kekuatan tempurnya harus lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, Lu Chen datang ke sini sendirian, dan dia pasti sangat waspada, jadi dia harus berjaga di mana-mana. Beberapa orang yang berani menyerang Lu Chen sekarang pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Jadi, mereka tidak berpikir untuk melakukannya di sini, tetapi menunggu Lu Chen melangkah lebih jauh. Selamat tinggal Lu Chen mengangguk, dan berjalan langsung ke pintu keluar dengan seember air Dewa Iblis. Dia tahu bahwa setelah transaksi selesai, itu pasti akan terjadi perkelahian, dan tidak akan mudah untuk keluar dari istana Yao Xian, dan Yao Zhu di sini tidak akan membiarkannya pergi. Dan dia tidak menyerang lebih dulu, dan dia tidak memimpin dalam menyerang ketiga orang itu karena jumlah orangnya terlalu sedikit. 3 kepala monster, masih belum bisa menggoyahkan fondasi klan monster. Dia ingin menjatuhkan lebih banyak kepala monster dan menghancurkan kekuatan utama dari kekuatan utama klan monster, sehingga klan monster tidak lagi menjadi ancaman bagi umat manusia dalam 1000 tahun. Terlebih lagi, penguasa istana Yao Xian belum muncul, dia tidak terburu-buru untuk bergerak, dan ingin menunggu. Ketika dia menuruni tangga dari pintu keluar dan baru saja mendarat di lantai 2, dia menemukan bahwa ini adalah jebakannya. Yao Zhu hanya akan melakukannya setelah dia meninggalkan penjara. Bunuh Lu Chen, bunuh keturunan 9 naga, bunuh musuh lama klan iblisku. Dalam sekejap, klan monster Daluo Jinxian yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengepung serta membunuh Lu Chen. Kekuatan utama klan monster keluar dengan kekuatan penuh, dan semua Daluo Jinxian muncul, dan mereka bersumpah untuk tidak menyerah sampai Lu Chen dipenggal. Pada saat itu, kuil Yao Xian membuka larangan peri, yang memperkuat dan menekan penerbangan, dan Lu Chen tidak bisa terbang bahkan dengan sayap. Ternyata kamu akan berkomplot melawanku di sini, kamu benar-benar tahu cara memilih tempat. Lu Chen tertawa, dan menyentuh pisau ajaib itu, tetapi dia memegang pisau itu di tangan kanannya, dan terus membawa ember berisi air iblis di tangan kirinya, dan mundur ke tangga belakang. Pewaris 9 naga, kamu tidak memiliki siapapun untuk membantumu sekarang, dan kamu dikelilingi oleh istana abadi. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, kamu akan mati di sini. Di antara kelompok iblis, monster di puncak Daluo Jinxian berteriak dengan keras, kami memiliki begitu banyak Daluo Jinxian, dan ada 60 atau 70 puncak Daluo Jinxian, bisakah Anda melawan mereka? Kamu bisa mengalahkannya, jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Kata Lu Chen, unggul. Saat berikutnya, monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas, tetapi mereka semua berada di bawah puncak Daluo Jinxian, bertindak sebagai umpan meriam. Saya tidak terlalu sopan untuk memberikan kepalanya. Lu Chen tersenyum, mengangkat pisau ajaib di tangannya, dan melemparkannya ke Sanxian, bilahnya jatuh. Dengan satu tebasan, tanpa usaha apapun, dia menebas monster di tahap tengah Daluo Jinxian. Ini adalah pisau ke-53 untuk membunuh yang abadi. Bagi Lu Chen sekarang, ini sudah merupakan gaya pisau tingkat rendah. Terlebih lagi, setelah memenggal kepala monster, Lu Chen telah mundur ke tangga, siap mundur ke ruang bawah tanah. Pewaris 9 naga, apakah kamu masih bisa kembali? Tiba-tiba, sebuah cibiran terdengar dari atas tangga.